Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Majid dengan NIM 1922424860 dari kelas Sistem Operasi dengan kode kelas SI131A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa materi, yaitu manajemen proses, task dan proses, penjadwalan proses, penanganan error handling. Pertama, manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Sebelum masuk manajemen proses, kita bahas proses dan definisi proses dan program. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau piranti masukan, dan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh sistem operasi. Proses juga memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengeksekusi beberapa perintah. Sumber daya tersebut bisa seperti CPU, berkas-berkas, alamat memori, dan perangkat keras input atau output. Selanjutnya, perbedaan program dan proses. Sini ada tabelnya. Dari keberadaan program itu ada secara nyata di ruang penyimpanan, sementara proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Lalu sifat program bersifat statis atau pasif yang terletak di suatu file, sementara proses bersifat dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Dan program terdiri dari instruksi, sementara proses terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Nah, selanjutnya, apa itu manajemen proses? Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi agar menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Lalu tugas sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen proses ada: pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, sehingga sistem operasi bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai dengan tujuan agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Kedua, ada melanjutkan proses, yang dimana sistem operasi akan mengatur proses yang dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Ketiga, ada menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, yang dimana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. Keempat, ada menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses yang lain. Lalu kelima, ada menyediakan mekanisme penanganan deadlock, yang dimana deadlock ini merupakan suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Deadlock ini sering disebut juga proses yang saling menunggu. Lalu pembentukan dan penghancuran proses. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Proses pembentukan proses dibuat melalui sistem call, create process, dan membentuk proses turunan.
Proses turunan ini mampu membentuk proses kontrol blok baru yang nanti sehingga semua proses ini akan membentuk sebuah pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses memperoleh sumber daya yang seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat input-output. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Lalu ada terminasi proses atau penghancuran proses. Determinasi ketika proses telah selesai mengeksekusi perintah terakhir, yaitu sistem call exit, suatu proses akan terminasi. Selain cara normal, yaitu proses telah selesai, ada juga determinasi dengan sengaja oleh proses lain dengan sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya, dan sumber daya yang dipakai akan dikembalikan. Ada beberapa alasan kenapa sebuah proses diterminasi. Pertama, proses selesai secara normal. Kedua, batas waktu terlewati. Ketiga, memori tidak tersedia. Keempat, pelanggaran terhadap batas memori. Kelima, kesalahan aritmatika. Keenam, kesalahan masukan atau keluaran, dan lain-lain. Status proses. Proses ada beberapa status, yaitu running, yang berarti proses sedang diinstruksi. Lalu ada ready, berarti proses siap dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini, yaitu proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Selanjutnya ada blocked atau waiting. Proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Setelah itu ada new, proses yang baru dibuat. Lalu ada terminated, seperti yang tadi, proses setelah selesai dieksekusi. Lalu ada jenis task atau proses. Jenis task atau proses itu dibagi dua. Ada task atau proses sistem yang berasal dari sistem. Mereka datang dari sistem bahasa, sistem utilitas, dan sistem operasi. Selanjutnya ada task atau proses aplikasi, berasal dari aplikasi. Proses aplikasi memerlukan dua macam sumber daya. Pada suatu saat proses itu memerlukan prosesor, dan pada saat berikutnya memerlukan alat atau peripheral, atau sebaliknya. Selanjutnya penjadwalan proses. Pertama, definisi penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan ini bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ini dibagi tiga. Ada jangka pendek, yaitu menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Lalu ada penjadwal jangka menengah, aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder atau swapping, dan tersedia ruang untuk proses lain. Lalu ada penjadwal jangka panjang,
bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Lalu algoritma penjadwalan ada FIFO, first in first out, atau FCFS, first come first serve. First in first out itu proses yang datang pertama dilayani lebih dahulu. Lalu ada SJF, shortest job first, yaitu proses yang memerlukan waktu CPU untuk memproses yang paling sedikit yang dilayani terlebih dahulu. Lalu ada round robin, yang dimana setiap proses diberi batas waktu. Apabila sampai batas waktu habis, proses itu belum selesai dieksekusi, maka akan dilanjut proses yang selanjutnya. Setelah ada priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Bisa waktu, sumber daya, memori, dan lain-lain. Di sini ada gambar contoh QE proses, yang ini P1, P2, P3, P4. Di sini gambar yang dari first in first out, yang dimana proses P1 itu datang pertama, setelah itu dilanjut, tidak ditentukan berdasarkan jarak waktu atau apa, hanya yang pertama datang, yang pertama dilayani. Dan apabila menggunakan SJF atau shortest job first, yang lebih perkiraan waktu yang lebih pendek yang dilayani terlebih dahulu, kalau menggunakan itu maka P4 yang pertama, setelah itu proses 2, proses pertama, dan proses 3 yang terakhir, karena membutuhkan waktu 10 milidetik. Lalu ada round robin. Round robin di sini misalkan setiap proses diberikan waktu 5 milidetik. Berarti proses pertama diberi waktu 5 milidetik karena tidak habis, lalu dilanjut proses kedua, dan setelah 5 detik juga dilanjut lagi proses 3, setelah 5 detik lagi dilanjut lagi, dan karena sebelumnya proses pertama belum selesai, maka dilanjut lagi ke proses pertama, dan seterusnya sampai selesai. Di sini ada maaf ini yang terakhir salah. Strategi penjadwalan ini dibagi dua, yaitu ada non-preemptive, proses yang sedang berjalan yang tidak dapat disela oleh proses lain, dan preemptive, proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi oleh sistem operasi dan sehingga CPU dapat diambil alih proses yang lain. Interupsi pada proses. Interupsi adalah penghentian cara kerja prosesor. Cara-cara interupsi itu ada interupsi langsung dan interupsi polling. Pembangkitan interupsi. Pembangkitan interupsi bisa berasal dari program aplikasi, prosesor, control unit, clock, memori, input, dan output. Interrupt handler. Interrupt handler merupakan bagian dari sistem operasi yang menangani atau mengatasi apabila terjadi interupsi. Interrupt handler melaksanakan beberapa hal, diantaranya memeriksa apakah instruksi sedang diolah prosesor sudah selesai atau belum. Bila belum, tunggu sampai selesai. Kedua, merekam semua informasi proses ke dalam blok kendali proses.
Ketiga, mengidentifikasi jenis dan asal interupsi. Keempat, mengambil tindakan sesuai dengan yang dimaksud oleh interupsi tersebut. Kelima, mempersiapkan segala sesuatu untuk melanjutkan proses yang terinterupsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.